saya Nabila Nur Amalia. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran dan Sekretari Universitas Indonesia, dan saya akan membacakan materi tentang kas kecil dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, di dalam perusahaan pasti terdapat penerimaan dan pengeluaran yang harus dicatat dalam pembukuan atau disebut dengan jurnal umumnya. Dan tidak semua pengeluaran itu nominalnya besar. Meskipun demikian, semua pengeluaran tersebut harus tetap dicatat dan dimasukkan ke dalam akun yang bernama kas kecil atau petty cash. Nah, biasanya di dalam kas kecil itu diperuntukkan untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran beban-beban dalam nominal yang lebih kecil, yaitu nominalnya berkisar di bawah 1 juta sampai 1 juta rupiah. Nah, di video berikut ini saya akan menjelaskan beberapa metode dari kas kecil, yaitu metode tetap dan metode berubah untuk mengelola kas kecil tersebut yang akan saya jelaskan dalam Microsoft Excel. Berikut videonya, semoga dapat dimengerti. Sebelum masuk pada praktek membuat laporan kas kecil ini, saya memiliki beberapa materi yang harus diingat dalam membuat laporan kas kecil. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian. Tadi sudah saya jelaskan ya secara umum, dan ini adalah secara kecilnya, yaitu kas kecil atau petty cash merupakan beberapa dana yang dibentuk terutama untuk pengeluaran rutin dan relatif kecil jumlahnya. Contohnya adalah untuk beban konsumsi, untuk kepentingan rapat. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan tujuan kas kecil. Yang pertama adalah menghindari pembayaran yang tidak ekonomis atau praktis dalam pengeluaran yang mendadak dan relatif kecil. Dan yang kedua adalah mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya. Ini adalah tujuan untuk kurang lingkup yang lebih besar ya. Lanjut ke dalam ciri-ciri kas kecil. Yang pertama, jumlahnya yang terbatas atau relatif kecil ya. Yang kedua, dipakai untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya rutin atau tiap hari. Dan yang terakhir adalah kas kecil biasanya disimpan di tempat khusus dengan memakai kotak kecil dan dipegang oleh bidang keuangan tahap pemula. Lalu ini dia kedua metode yang kita gunakan nanti untuk membuat ada metode tetap dan metode berubah. Keduanya memiliki poin yang penting ya. Yang pertama adalah metode tetap. Poin pertama, jumlah pada rekening kas kecil yang selalu tetap. Yang kedua, jumlah pengisian kembali kas kecil selalu sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, tidak dilakukan pencatatan saat terjadi pengeluaran kas kecil. Dan ini dia untuk metode berubah. Selalu mendebit kas kecil dan mengkredit kas besar atau kas bank. Yang kedua, jika terjadi pengeluaran langsung dicatat dengan mengkredit kas kecil. Dan yang terakhir adalah melakukan pengisian kembali sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di sini kita akan memulai proses praktek dengan membuat laporan kas kecil dengan kedua metode tersebut, yaitu metode tetap dan metode berubah. Jadi untuk metode pertama yang akan saya jelaskan adalah metode tetap atau impress fund. Jadi metode dana tetap ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama itu adalah jumlah dana pada rekening kas kecil selalu tetap. Yang kedua, jumlah pengisian kembali kas kecil selalu sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah tidak dilakukan pencatatan saat terjadi pengeluaran kas kecil. Baik, di sini saya sudah memiliki 3 contoh soal sederhana. Kita mulai dari soal pertama, yaitu pada tanggal 4 bulan 12 tahun 2018 dilakukan pembentukan kas kecil dengan dana 2 juta rupiah. Dan begini dia akun yang saya catat. Pertama, di tanggal 4/12/18 ini dengan transaksi mendebit di kas kecil yaitu 2 juta rupiah dan mengkredit akun kas besar yaitu 2 juta rupiah. Mengapa kas kecil diletakkan di debit? Karena kas kecil termasuk ke dalam akun kas yang dimana jika bertambah akan diletakkan di debit. Yang kedua, kita lanjut. Pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2018 jumlah karyawan bayar beban-beban berikut. Di sini ada 4 beban ya, ada beban ATK, beban angkut, beban karyawan, dan beban peralatan dengan masing-masing nominal yang berbeda. Nah, bisa lihat di sini saya tidak mencatat pengeluaran. Mengapa? Karena kita balik lagi ke poin penting yang nomor terakhir adalah tidak dilakukan pencatatan saat terjadi pengeluaran kas kecil. Nah, lalu dilanjutkan dengan soal ketiga, yaitu melakukan kembali pengisian kas kecil. Jadi melakukan pengisian kembali kas kecil ini adalah dengan menggunakan pengeluaran ini, contohnya tanggal 28 ini yang sudah terjadi karena akan ditulis di akhir periode. Maka dari itu saya mengisi di buku kas ini dengan tanggal 31/12/2018, itu di akhir periode ya.
kita masukkan beban-bebannya. Beban ATK sejumlah 96.000, beban angkut sejumlah 275.000, beban karyawan sejumlah 150.000, beban peralatan sejumlah 70.000. Nah, seluruh pengeluaran terjadi ini kita lakukan di debit ya. Kita lakukan pengeluaran di debit dan mengkredit akun kas sebesar pengeluaran. Baik, ini kas besar atau kas di bank ini kita kredit sejumlah total pengeluaran yaitu 591.000. Nah, itu dia. Jadi intinya pengeluaran yang terjadi itu kita catat di akhir periode dan disebut dengan namanya pengisian kembali kas kecil. Tuh. Nah, ini kita pindahkan ya. Jadi tanggal 31 kita rubah pengeluarannya bukan di tanggal 28, jadi di tanggal 31 dilakukan di akhir periode. Baik, dan untuk dana kas kecil ini selalu berada di debit. Untuk tanggal 4 pertama di debit. Untuk yang tanggal 31 juga seluruh beban-beban ini termasuk ke dalam akun kas kecil ya, yang berada di debit. Baik, sekian penjelasan untuk metode tetap, semoga dapat dimengerti. Baik, kita lanjutkan dengan metode kedua, itu metode dana berubah atau metode fluktuasi ini, yaitu juga memiliki 3 poin penting. Saya akan menyebutkan dari yang pertama, selalu mendebit di kas kecil dan mengkredit kas besar. Lalu yang kedua, jika terjadi pengeluaran langsung dicatat dengan mengkredit kas kecil. Dan yang terakhir adalah melakukan pengisian kembali sesuai dengan kebutuhannya. Oke, di sini juga saya memiliki 3 soal yang soalnya sama ya dengan soal tadi metode tetap. Jadi yang pertama, pada tanggal 4/12/18 dilakukan pembentukan kas kecil dengan dana 2 juta rupiah. Untuk metode fluktuasi dan metode tetap ini masih sama ya seperti yang tadi, dengan mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas besar sejumlah 2 juta rupiah. Tidak ada masalah, sama. Lalu yang kedua, pada tanggal 28/12/18 jumlah karyawan membayar beban-beban berikut, atau bisa dibilang dengan pengeluaran ya, berarti dengan beban-beban yang sama, beban ATK, beban angkut, beban karyawan, dan beban peralatan dengan nominal berbeda. Namun pada metode ini pengeluaran itu tetap dicatat ya, jadi langsung dicatat dengan mengkredit kas kecil. Ini yang sudah saya buat. Jadi mulai dari pertama itu ada beban ATK ya. Ini juga harus dibuatnya sendiri-sendiri atau mau dibuat langsung sekalian juga nggak apa-apa, cuman ini saya membuatnya secara rinci ya, jadi dibuat satu-satu. Yaitu pertama beban ATK, kita mendebit akun beban ATK ini lalu mengkredit kas kecil dengan nominal sama yaitu 96.000. Lalu mendebit beban angkut dan mengkredit kas kecil lagi. Terus ya sama ini sampai ke beban peralatan terakhir, memiliki jurnal yang sama, yaitu pengeluaran terletak di debit dan kredit dan mengkredit akun kas kecil. Sama ya, ini dari tanggal 7 sampai tanggal 22. Lalu yang terakhir, melakukan kembali pengisian kas kecil. Di sini tidak disebutkan ya di soal, namun tadi sesuai dengan poin nomor 3 itu melakukan pengisian kembali sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bergantung kepada pengeluaran seperti metode dana tetap. Jadi tergantung dengan kebutuhan, disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Misalkan di sini melakukan kembali pengisian kas kecil, misalkan perusahaan tersebut menetapkan pengisian kembali yaitu 2 juta lagi dengan akun yang sama seperti pembentukan kas kecil, yaitu meletakkan yaitu dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas besar dengan nominal sama, yaitu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini tergantung ya dengan kebutuhan perusahaan, atau biasanya mungkin sudah ada di soalnya, namun karena di soalnya ditulis sesuai dengan kebutuhan, maka saya menulisnya sejumlah 2 juta rupiah. Baik, ini dia metode yang terakhir, itu metode berubah-ubah atau fluctuational fund. Ini menurut saya lebih mudah, menurut saya pribadi lebih mudah dibandingkan dengan metode dana tetap, karena secara merinci ya, ini menjabarkan dengan rinci. Baik, itu dia penjelasan saya tentang kedua metode. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan mudah. Sekian video dari saya, semoga dapat dipahami mengenai metode kas kecil dan cara pengelolaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.